Halo Libelstar, jumpa lagi bersama Poberta, podcast bersama Libelta. Kali ini kita kedatangan dua pembicara yang mungkin teman-teman Libelta udah pada kenal siapa mereka, tapi mungkin ada beberapa juga yang belum kenal, jadi kita kenalan dulu nih sama dua pembicara kita pada podcast kali ini. Hai, kenalin aku Reren Bianti sebagai mantan ketua MPK. Perkenalkan nama saya Jitron Tatema Arifan sebagai mantan ketua. Sedih banget udah jadi mantan. Iya, oke. Jadi mereka ini ketua OSIS dan ketua MPK pada periode 2023-2024 yang sekarang disebutnya mantan ketua MPK dan ketua OSIS ya. Oke, di sini kita akan bincang-bincang asik dan bincang-bincang santai ya. Mungkin tapi sebelum kita masuk ke pembicaraan kita yang lain, aku mau nanya dulu nih ke Kak Jetro sama ke Kak Ririn. Kesibukan Kak Jetro sebelum jadi ketua OSIS dan sesudah jadi ketua OSIS, lalu Kak Ririn sebelum jadi ketua MPK dan sesudah jadi ketua MPK. Gimana tuh kesibukannya? Saya sendiri sih kesibukannya waktu itu ekskul, ekskul futsal, ekskul eh, sempat ikut organisasi OSIS juga satu periode dan sama ikut ekskul pramuka. Oh, aku juga sama kok. Sebelum jadi ketua MPK, aku juga jadi anggota biasa ya pastinya nggak terlalu sibuk juga karena pasti yang banyak ngehandle itu kakak-kakak tingkatnya kayak gitu. Aku juga paling eskul seni musik dan jurnalistik yang jarang banget eskulnya. Seminggu Oke. sekali, maksudnya nggak jarang. Dan itu juga nggak padat banget Nggak padat ya. banget ya. Ya seni musik ngapain sih nyanyi? Iya, nggak lebih dari nyanyi kayaknya ya. Iya, masa tiba-tiba teater kan itu seni teater. Oke. Aku juga ikut ini ekskul basket. Woi, Wes, anak player basket bro. Kira-kira. Player basket. Lihat tampang-tampangnya nih. Lihat tampang-tampangnya apakah udah terlihat anak basket dan anak futsal? Komen di bawah ya mau minta KJ Coach. Coach Jetro ya. Oke, berarti Kak Jetro dan Karin itu ikut 2 periode ya? Iya betul, aku ikut 2 Dan periode. periode keduanya menjadi ketua. Oke, tapi sebelum jadi ketua di sini, apakah punya pengalaman jadi ketua di luar? Jujur aku nggak ada sama sekali sih. Aku ikut organisasi pun pertama kali itu di 15 karena aku mikir kayak pas waktu itu aku mau nyoba organisasi deh, apalagi kan ini sekolah terakhir gitu ya. Iya. Nanti mungkin kuliah kan udah beda lagi gitu. Jadi ya udah aku coba-coba dan ya alhamdulillah diangkat sebagai ketua MPK, tapi nggak gampang ya teman-teman. Bisa dibilang sama juga karena saya baru mulai fokus organisasi itu di SMA ini dan saya bisa dibilang modal nekat ya karena bisa dibilang juga nggak ada pengalaman sama sekali di organisasi. Jadi periode pertama jadi anggota ada gituan, di periode kedua juga sama yang bisa bisa diangkat jadi calon ketua OSIS dan itu juga bisa menang sebagai ketua OSIS. Ya nggak segampang gitu loh tiba-tiba anggota ke ketua, nggak, kita ada pemilihan dulu, debat dulu gitu. Ya, oke, berarti mungkin bisa dilihat juga pas periode pertama ini Kak Jito dan Kak Rin lumayan aktif ya. Jadi dipercaya jadi ketua. Dan kerennya ini gak ada pengalaman. Ini keren banget loh teman-teman. Maksudnya di SMP-nya mungkin dia belum pernah terjun di dunia organisasi, salah satunya OSIS mungkin ya di SMP, tapi di SMA mau berkembang dan kerennya itu bisa menjadi ketua. Karena mungkin pandangannya biar nggak kaget ya pas kuliah nanti ya, Betul kehidupan betul. organisasi. Nah teman-teman yang belum ikut organisasi nih untuk kelas 10, 11 masih bisa buat ikut organisasi kan. Jadi ayolah ikut-ikut organisasi biar nanti kedepannya nggak kaget. Nggak cuma di kuliahan doang kok, di kerjaan juga pasti butuh orang-orang yang sering aktif organisasi kayak gitu. Iya, pasti butuhnya tuh kayak kerjasamanya ya, Betul. pelajaran kerjasamanya, terus public speaking dan Memanage waktu iya, pastinya betul. itu. Kepemimpinan ya, pasti di kerja juga dipakai banget, apalagi yang dipercaya nanti sama bosnya dan di kuliah, siapa tahu bisa jadi BEM ya. Wah itu luar biasa banget sih. Lalu nih kan kakak ini baru ya. Kira-kira ada nggak sih lika-likunya gitu atau apa ya masalah yang kira-kiranya tuh baru banget dihadapin dan agak susah nih diselesainnya? Kaliku. Kalau dibilang ada pasti ada karena Suaranya aja, suaranya. karena
kalau di organisasi itu nggak mungkin nggak ada yang namanya masalah kali punya kan. Tapi di organisasi ini kan kita belajar gimana caranya untuk memecahkan masalah, mencari solusi buat mencari jalan Keluarnya jalan keluarnya. sama kayak Jetro. Sebenarnya dia yang sering cari masalah. Ya kan? Pernah denger nih katanya di Karin sama Kak Jetro disebutnya Tom and Jerry ya. Betul, aku pernah nangis gara-gara dia. Aku pernah Waduh. nangis dan itu dinotis sama ibu-ibu anak SD sini. Oh, Beneran. Berarti ini tampang-tampang Kak Jetro suka nangisin anak orang nih ya. Oh, ya, sumpah. Oke, tapi pernah sering nggak sih nemuin yang kayak ada perbedaan pendapat dan mungkin pikiran ya setiap diskusi gitu? Oh, pasti sering banget sih. Kayak semisal anggota pengennya A, tapi kita pengennya B gitu. Nanti cari lagi jalan keluarnya tiba-tiba ada di C kayak gitu, sama-sama di jalan keluar itu. sama kayak Ririn pasti ada. Karena bahkan nggak ke anggota OSIS saja, nggak sesama OSIS saja, bahkan sama ketua MPKI juga pasti ada yang beda sama anggota MPKI. Tapi karena kita rapat terus ngomongin bareng-bareng, musyawarah bersama, terus pasti ujung-ujungnya jalan keluarnya pasti ada. Karena emang ya yang setahu aku ya organisasi itu kan adalah suatu tempat yang dimana kita tuh mempunyai tujuan yang sama ya. Jadi kita Betul. mewujudkan tujuan itu sama-sama gitu dan di antara pemimpin dan juga anggotanya.